Saya mendengarkan iklan radio di Palu, Hmm. itu saya seperti mendengarkan radio tahun 70-an. Ya, Anda menyaksikan kabar terbaru dari ini hanya Saya di- masih penasaran cari voice overnya siapa dia. Ah. Sama semua. Men, itu iklan tahun 70-an, men. Dapatkan showroom motor dengan memberikan... Jangan dia ini. Bukan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita balik lagi di Ruang Bincang Note Sante No Tutura. Kali ini saya ada bersama dengan siapa? Saya Tony Tamrin. Tony Tamrin. Tadi sampean ngomong apa? Note Sante No Tutura. Yang Ini- artinya? Ini artinya nih, kalau ini kan bahasa Kaili nih, bahasa ibu lah bahasa iya. di sini. Oke, Itu artinya? kayak kita berani speak up, berbicara, notesa, berbicara. Notesa. Jadi memang sini kontennya jadi sesuai dengan nama komunitasnya. Jadi Oke. notesa. Notesa apa tadi? Note Sante No Tutura. Note Sante No Tutura. Yes, itu Agak-agak mirip bahasa Spanyol ya. Iya. Latino gitu ya. Latino, Jepang, Italiano. Italiano. Dan buon compleanno. Arigato gozaimasu moshi moshi anata wa ikaga desu ka? Hai. Oke. Sony, Mitsubishi, Toyota, Suzuki, Sanyo. Jadi bahasa inilah yang membuat beliau diterima di radio di Surabaya. Bener ya? Bukan cuma Oh, Surabaya, bukan cuma di Jack. Surabaya. Tolong diralat. Ya diralat. Waduh. Ya ini Eh, asik nih. Tiga kota. Tiga kota. Nah. Tiga kota. Jadi boleh dibilang saya itu adalah profil anak daerah antah berantah yang berasal dari Palu, Iya? yang berani untuk keluar dari zona nyaman menuju kota yang lebih besar dari Surabaya, Jakarta, Bandung, dan itu butuh mental yang tidak sembarangan. Karena begini, karena kita berasal dari daerah kecil. Nice. Ya. Kalau orang dari daerah kecil pindah ke daerah besar, apalagi orang itu bagus misalnya, bagus performance-nya bagus, Skill lah, ya. skill-nya bagus, pasti orang yang di kota besar itu pasti akan ngerasa sirik. Nah, Anjing banget ini dari kota yang antah berantah, terus yang tiba-tiba siapa sih orang ini gitu kan? Jadi awal karir pertama itu dari Radio Nebula di Palu. Saya siaran dari kelas 1 SMA. SMA. Itu tahun 93. Oh ya. Jadi Lahir? belum lahir. Oke. Dan saya sekolah di SMA 2 waktu itu. Semua anak semada ya. Anak semada. Berarti sama kayak Wawal ya. Oh gitu. Oh iya benar. Nah terus saya siaran sampai tamat SMA dan masih pakai seragam SMA, udah bawa tas isinya kaset. Dulu pakai kaset. Pakai kaset. Belum mengenal yang namanya CD, kaset yang pakai pita gitu kan. Terus ya siaran, habis itu saya banyak mencoba meniru penyiar-penyiar senior yang ada di Jakarta. Jadi yang meniru dalam artian kita kayak belajar ya, belajar betul. banyak ya. Ha. Jadi copycat nggak apa-apa. Seorang penyiar radio itu kalau misalnya mau jadi bagus, kamu nggak apa-apa mau copycat sama Impersonate. betul, impersonate. Jadi mau copycat sama siapapun terserah. Nanti bakal lama kelamaan yang namanya air personality itu bakal keluar dengan sendirinya gitu. Natural ya dia ya. bener. Natural, gobloknya natural, gitu kan. Jadi apa namanya? Biasanya kalau kita udah seorang penyiar radio, biasanya itu dilihat dari ciri khasnya. Ciri khasnya itu sama juga seperti penyanyi. Kalau misalnya penyanyi itu kita tinggal merem, kita nggak usah lihat siapa dia, tapi tinggal lihat suaranya aja, kita udah tahu. Oh ini pasti si ini, gitu kan. Begitu juga dengan penyiar radio. Kamu nggak perlu melihat orangnya, tapi kamu udah bisa nebak. Oh orang ini pasti si A, karena siarannya gayanya personalitinya seperti ini gitu. Jadi saya setuju tuh, saya kan pernah diajar PSR ya, produksi siaran radio sama dosen saya. Iya. Jadi memang radio itu yang dijual penyiarnya, bener nggak? Betul. Bener ya? Yang dijual penyiarnya dan boleh dibilang apa ya, semacam ujung tombak. Nah, ya. Ujung tombak.
Cuman Nah, yang namanya bisnis radio kan sekarang mengalami yes. going down. Jadi yang kalau dulu penyiar itu adalah bintangnya, penyiar adalah numero unonya. Sekarang justru bukan penyiar turun ke peringkat ketiga. Jadi zaman dulu itu kehebatan radio itu ada dilihat dari satu penyiar itu nomor satu, dua acara Kontennya berarti ya. kontennya, tiga lagu. Nah kalau zaman sekarang lagu yang pertama, Jadi naik ke atas nih. lagu naik ke atas, penyiarnya udah semakin tergeser, tergerus gitu. Ya makanya kayak zaman dulu tuh kita lebih suka denger capcusnya penyiar ya, maksudnya kan lebih Betul. asiknya. Sekarang bahkan tanpa ada penyiar pun lagu pun diputar, radio tetap ada ya. Kalau zaman dulu itu kenapa penyiar dan juga radio itu bisa menjadi bintang, bisa menjadi Ujung tombak lah ya. ujung tombak, bisa diterima masyarakat karena zaman dulu itu belum ada pilihan alternatif pilihan, bro. Yes. Kalau zaman sekarang kan udah ada internet, gitu kan? Platform digital banyak lah ada ya. Betul. Kalau zaman dulu itu orang mendengarkan radio itu dari baru bangun tidur sampai pulang sekolah sampai mau tidur itu orang mendengarkan radio. Tapi zaman sekarang karena udah banyak alternatif seperti internet, televisi dan segala macam, nggak ada orang dengerin radio malam-malam, itu nggak ada. Paling anak kos-kosan hopeless yang udah mikir bayar kos-kosan, aduh tinggal diusir sama ibu kos gitu. Paling orang-orang kayak gitu. Warteg mungkin ya. Sobat miskin. Sobat Sobat miskin. Tukang beca kan makanya radio-radio yang dangdut tuh kalau dari rating mereka agak di atas ya, tinggi. Karena kayak tukang beca puternya lagu sampai narik ya. Betul. Di warteg 24 jam Betul. gitu ya. Bener ya? Seperti itulah kira-kira. Jadi itulah radio. Sekarang radio udah boleh dibilang udah mencapai titik nadir di mana udah tidak secemerlang dulu lagi gitu loh. Itu Kayak memang maksudnya skalanya nasional atau dari beberapa Internasional. kota? Internasional. Ya? Internasional. Itu gara-gara digital. Gimana di sini? Itu gara-gara digital semuanya. Digital yang bikin kacau. Walaupun ini. kita dengar podcast ini juga merusak penyiar radio yang ngambil lahan penyiar radio ya podcast ini gitu. Walaupun kita juga dimudahkan bisa dengerin radio lewat platform digital juga online jadinya ya. Kayak gitu. Nah, kita balik ke karir dulu tadi kan SMA nih. Jadi SMA siaran di Nebula di Palu ya. Iya. Terus ke Surabayanya tuh. Habis itu saya langsung ke IBS Surabaya. Itu selama dari tahun 94 sampai 97. Terus habis dari 97 itu saya ditarik ke Radio Prambors Jakarta. Wih, Prambors Jakarta. Iya. Di Surabaya berapa tahun? 3 tahun. 3 tahun. 3-4 tahun. Langsung ditarik ke Prambors Jakarta karena kebetulan setiap mau liburan, setiap mau nonton konser, saya selalu ke Jakarta, selalu mampir ke mereka dan nongolin muka gitu loh, silaturahmi gitu kan. Terus tiba-tiba mereka bikin acara off air di Surabaya dan kebetulan pemiliknya itu lagi datang ke sana, dia ngelihat saya nge-MC, terus ditawarin gitu. Terus Kamu bayangin waktu ditawarin pertama kali? Ya. Ton, lu mau siaran di Prambors nggak? Itu yang kejang-kejang, kayak orang overdosis, kayak sakau gitu kan. Maksudnya gini, can you imagine gitu ya? Kayak Sako saya nggak tahu ya kayak Sako kayak gimana karena nggak pernah ngerasain. Mau coba. Jadi can you imagine itu adalah salah satu pencapaian tertinggi dalam karir gue sebagai gitu. penyiar ya. Kayak ibaratnya kayak lu bercita-cita. Ini klimaksnya lah gitu ya. Yoi, kayaknya lu bercita-cita kerja di majalah gitu jadi jurnalis terus tiba-tiba keterima di majalah Playboy. Oh bukan Bobo. Playboy. Oh Playboy. Kira majalah Bobo. Majalah Playboy sambil lu lihat modelnya sambil ngocok gitu kan. Itu udah ininya ya. Yoi. Nah, kenapa bisa diterima yang di Surabaya dulu ini, Bang? Maksudnya? Kan dari Palu nih.
merantau kan nggak mungkin tangan kosong hari kosong, maksudnya ikut casting atau gimana ada? Iya, kebetulan mereka yang buka lowongan jadi penyiar yang di IBS ini, dan lawan-lawan saya juga banyak orang-orang yang juga udah jadi di radio gitu. Dan ya udah di casting, dan itu di castingnya juga yang tesnya itu yang mereka itu yang melihat potensinya bukan pinter ngomongnya seorang penyiar, tapi kegilaan seorang penyiar, imajinasinya itu apa. Jadi faktornya lah ya. Betul, misalnya kita dikasih contoh, dikasih asbak misalnya. Coba asbak ini selain buat abu rokok, kira-kira kegunaan asbak ini apa gitu. Harus jawab sebanyak-banyaknya gitu. Nah, kalau orang yang kreatif biasanya akan menjawab asbak ini bisa buat nyambit pacar kalau misalnya dia lagi berantem, nggak mau diajak ewe. Atau ini bisa jadi topi kalau kehujanan. Jadi mainin act out ya. Ya, propertinya di sini ya. Propertinya jadi itu yang dilihat. Spontanitasnya. Karena memang penyiar harus diujinya seperti itu sebenarnya. Betul, imajinasi. Dan kalau kayak public speaking mah udah di luar ini lah sebenarnya. Ya, yang betul. paling penting yang kayak tadi itu ya, maksudnya bagaimana kita bisa langsung sense of humornya juga ya. Sense of humor, dan syarat penyiar radio itu adalah theater of mind. Yes. Karena kunci kekuatan radio itu adalah theater of mind. Theater of mind itu adalah di mana kita bisa menciptakan imajinasi pendengar, jadi pendengar itu bisa nangis. Kayak misalnya tahu nggak kalau hujan-hujan seperti ini, kita itu yang tiba-tiba kenapa ya hujan sama kangen itu biasanya sepaket gitu. Jadi kita theater of mind. Terus kita gambarkan lagi paling asik kalau hujan gini, suasana yang paling asik itu misalnya bau tanah ketika air menyentuh hujan. Kita kan udah bikin imajinasi mereka gitu. Dan itu kehebatan penyiar radio. Karena kan kita nggak bisa lihat visual ya, jadi dalam kita bisa mendengar terbawa lah. Betul. Dan imajinasi pendengarin kan masing-masing ya. Betul. Maksudnya terserah mereka mau kemana aja pikirannya, bebas ya. Dan hebatnya lagi, penyiar radio itu pasti kalau siaran di TV itu pasti bagus. Tapi penyiar TV masuk ke radio belum tentu dia bagus. Itu hebatnya. Makanya banyak kepake juga ya, maksudnya banyak kepake di host TV tapi ditinggalin radionya. Ya begitulah. Nah, jadi dari Surabaya ke Prambors Jakarta. Nah, katanya saya dengarnya di Prambors ini agak ada drama-dramanya juga nih. Iya, banyak dramanya. Cuman saya merasa bahwa di Prambors itu adalah titik pencapaian tertinggi saya dalam berkarir di radio. Boleh dibilang saya menganggap Prambors itu sekolah. Dan itu luar biasa, ilmu radionya itu saya tuh nggak bisa bayangin di radio yang biasa-biasa aja terus ke radio Prambors itu saya nggak bisa bayangin harus kerja dengan orang-orang yang ngetop sama Becky Tumeu, Ferdi Hasan, itu kan yang kalau bikin minder maksudnya kita dari anak daerah terus yang tiba-tiba ke Jakarta breng gitu kan, minder lah. Cuman ya justru keminderan itu yang dijadikan turning point. Kalau kita larut dengan yang namanya minder itu, larut dengan yang namanya kecil hati, kita nggak bakal jadi, kita nggak bakal sukses. Ini kan kayak ibaratnya kita mau ngimbanginnya kan berat ya kalau kita lihat dari sosok lah, figur ya. Iya. Itu gimana triknya Bang Tony ini mainnya gimana sih biar enak tuh tektok-tektokan? Kalau saya percaya dengan isi kepala saya. Iya. Maksudnya Becky Tumeu siaran dengan saya siaran, semuanya bagus, semuanya ada kelebihan ada kekurangan gitu. Maksudnya kita punya kayak scoop masing-masing gitu loh. Jadi ya punya ciri khas masing-masing. Jadi berarti nggak ada yang dominan ya, saling ngisi gitu. Nggak ada. Saling tektokan, saling ngisi, nggak ada yang pakai dominan gitu.
kayak gitu. Akhirnya di Prambors bertahan berapa? 1 tahun 2 bulan. Dan situ juga kayaknya menemukan jati diri tuh kayaknya di Prambors juga ya bisa dibilang. Yoi, di Prambors itu maksudnya yang ya gimana sih drama-dramanya itu zaman saya di Prambors dulu kan 97 98 itu kan narkoba kan kenceng banget ya. Yeah. Radio mana sih yang nggak kenal narkoba? Bukan cuman Prambors lah. Yeah. Semua radio juga, anak radio juga pasti yang tahu lah ya. Kecuali Radio Roja, tidak. Oh. Tidak mungkin Radio Roja mengenal narkoba. Jadi yang ya level-level Cimeng, Sabu itu udah. Lagi itu era 90-an ya. Sabu 95 cuy. 95 ya. Yoi. Nanti bareng Ari Lasso kan. Itu Ari Lasso mah 2000-an. ngetep, putau dia. Jadi yang itu anak-anak itu yang ada yang jadi kita kalau misalnya mau mabok Cimeng kita bilang ini, oh kalau gue anak jadi istilahnya itu buat Cimeng karena asap. Jadi kalau itu miras, pencinta miras, mabok ya? air kan. Goyang ya, mabok laut gitu ya. Yoi, sabu katanya, jadi Itu melayang tinggi, gitu, Fly gitu, fly gitu. Nah itu jadi yang saya mengenal yang namanya narkoba dan saya siaran sering nggak hadir. Ini lucu nih. Ya. Jadi saya punya cerita nih. Waktu pertama kali saya nggak siaran dan nggak hadir tanpa notis itu kan berat. Di Prambors itu kan marah banget ya, maksudnya nggak boleh gitu. Disiplinnya sangat kita nggak boleh nggak masuk siaran tanpa pemberitahuan apa jadi ceritanya udah basian nih, gue udah basian itu waktu itu bulan Ramadan. Saya ke bagian siaran jam 4 sore kan, itu prime time tuh jam 4 sore. Terus pas gitu bulan Ramadan lagi basian, udah hajar pakai Cimeng, nggak tidur. Akhirnya gue ketiduran jam 6 pagi kan. Jam 6 pagi itu gue tidur dengan alasan jam pasti bakal kebangun lah jam 3 sore gitu kan. Buat siaran kan. Udah tiduran gue tepar. Udah tepar, bangun, siaran mau siap-siap siaran gitu. Belum lihat jam nih. Gua nggak ngeliat jam. Gua dengerin Prambors. Itu kan lagi puasa kan. Gua dengerin Prambors. Siaran Penyiar lain yang ngomong gini. Oke kaulah muda, saatnya kita berbuka puasa untuk Jakarta dan sekitar. Wow. Gue yang datang gitu, yang ketemu program direkturnya waktu itu namanya Mia ya. Si Mia yang aduh, gue bingung mau ngomong apa. Udah, udah ngomong gitu. Ini lagi kena star syndrome ibaratnya kali ya. Star syndrome. Men, dari daerah kecil, terus yang nggak dikenal orang, terus yang mengenal hedonisme, gajinya juga luar biasa. Iya, 97 gua 4.500.000 loh. Itu klise sih, maksudnya kayak bisa dibilang penyakit orang daerah kan. Betul. Bener ya? Kayaknya bukan cuma daerah aja deh. Bukannya. Ketika seseorang yang awalnya itu yang nggak dianggap, terus yang tiba-tiba dia mendapatkan semuanya dengan itu, gue pikir akan terjadi bukan cuma orang daerah aja. Tapi emang ini, maksudnya biasanya tuh ini emang karena kecepatan naiknya atau gimana ya sih? Jadi nggak siap gitu. Kecepatan naiknya mungkin apa karena gue terlalu cerdas juga ya, jadi cepet banget naiknya kan, jadi yang tidak antisipasi itu nggak goyang gitu ya, tidak antisipasi men, terlalu apa ya, terbuai dengan yang kayak gitu padahal ya kalau misalnya saya mau memanage karir itu dengan benar, mungkin tampang saya udah di televisi kali. Kalau waktu itu ya. Tapi ya udahlah.
Karena kan maksudnya kayak zamannya Darto, Danang kan masih ya di Yo, bawah ya. Anak kecil itu. Anak kecil. Adik gue. Jangankan Darto Danang. Desta ya? Ari Daging aja. Ari Daging ya? Pas gua keluar baru di training lagi Ari Daging, Darto Danang mah. Desta juga ya. Desta. Kayak gitu. Maksudnya itu termasuk disesali ya, maksudnya penyesalan atau disyukuri karena bisa jadi pembelajaran juga, maksudnya karena proses yang di Prambors. Nyesel pasti ada gitu ya. Cuman saya adalah orang yang nggak mau melihat ke belakang apapun yang terjadi. Maksudnya ya capek men kita kalau ngelihat ke belakang. Karena nggak ada gunanya juga kalau kita terlalu, maksudnya jadikan pembelajaran aja. Karena gitu. kan tadi bisa kayak dibilang Bang Tony ya, ini Prambors ini titik pencapaian yang paling iya, ini. Maksudnya betul. kan kita juga kalau dikasih Betul. kesempatan di posisi ini jaga dong, maksudnya menjaga kan. Iya. Kenapa maksudnya bisa seteledor itu maksudnya? Iya. Nah itulah darah muda. Ya. Darah muda. Kaulah muda. Kaulah muda. Terus yang apa nggak berpikir panjang ya kayak gitu. Hedon lah. Hedon. Kayak gitu. Dan, ya maksudnya enjoy, nikmatin juga sih ya. Enjoy, nikmatin. Karena di saat lagi naiknya kita dapet, terpuruknya juga dapet Bang ya. Iya betul. Jadi, yang penting gini, yang penting adalah saya meninggalkan radio itu dalam keadaan saya punya karya. Oh, terlepas dari saya kontroversi. Iya, terlepas dari saya itu. Yang penting saya udah punya karya. Jadi setiap stasiun radio yang saya masukin itu saya pasti berakin dulu. Berakin dengan karya. Terlepas dari saya punya rusuh ya. Saya punya. Jadi bukan bagaimana kita dikenal tapi dikenang ya. Cakep. Itu bagus tuh buat Twitter tuh. Bagaimana kita bukan bagaimana kita dikenal tapi dikenang. Dikenang. Okay. Dikenang dalam artian karyanya tadi itu, Bang. Iya, betul. Ya kan maksudnya dikenal juga ya orangnya segmented yang tahu Bang Tony kan, maksudnya kan nggak kelihatan dalam visual di TV, nggak kelihatan. Tapi kalau memang orang-orang dalam yang tahu karyanya Bang Tony pasti ya tahu lah gimana kiprahnya di radio. Betul. Jadi di Prambors 1 tahun lebih lah ya, setahun 1 lebih. tahun akhirnya saya pindah ke Itu nggak diperpanjang jadinya. Nggak diperpanjang. Jadi yang dikasih surat gitu. Ton, ini ada surat surat apaan? Gue yang masih slow. Surat pemberhentian dengan ini tidak memutuskan untuk tidak melanjutkan kontrak Anda gini-gini bla 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 bla. Terus PD gue ngomong gini, gimana Ton? Lu masih mau di sini apa enggak? Karena gue masih ada acara Sprite kan di sponsori Sprite waktu itu kan. Gue karena hedon dan karena berpikiran pendek itu, akhirnya gue yang langsung bilang gini, ngapain gue kerja lagi di sini kalau cuman siaran di acara itu gitu, nggak bakal hidup gue di sini. Udah, gue cabut aja. Padahal kalau gue masih pengen, mungkin mereka masih mempertimbangkan gitu. Mau, ya. Berarti nggak ada feeling, maksudnya pasti ada feeling lah karena apa yang kita perbuat sama. Iya ada. Ya kan, udah kayaknya gue terakhir di sini gitu ada, ya. Yoi. Jadi setelah di Prambors tuh gimana? Apa? Radio OS. Oh, radio. Radio OS Bandung. Oh, di Bandung. Waktu itu Andara Erli yang siaran, terus Anissa Pohan. Itu kan OS termasuk gede juga. Iya. Ya. Adri Danu Atmaja, terus Sogi, terus mereka yang punya Obi Fan yang termewah di Indonesia kan. Obi Fan-nya Mercy yang dalamnya itu yang kursi jok kulit gitu. OS Bandung, terus Istara Surabaya, terus DJ FM Surabaya, dan terakhir UFM Jakarta. Jadi balik lagi ke Jakarta. Ya terakhir sebagai penyiar tuh di UFM Jakarta. UFM Jakarta ini segmennya ini Femina Group. Jadi segmennya itu perempuan 25-35. Jadi gua naik kelas. Biasa radio anak muda terus naik kelas. Gitu. Jadi kayak segmennya lebih spesifik juga ya sih. Lebih spesifik. Apa namanya? Pendengarnya itu macan ternak. Macan ternak. Tahu sebutnya macan ternak.
Tahu macan ternak? Tahu istilah Apa? kayak gitu. Apa? Hah? Tahu nggak kepanjangannya macan ternak? Hah? Oh, itu ada panjangannya. Kepanjangan itu singkatan. Apa? Mama cantik nganter anak. Oh iya. Kalau sekarang mama muda kan? Mahmud. Mahmud MD. Iya, hot mom lah. Macan ternak kayak gitu. Itu berarti tahun berapa terakhir siaran? Tahun lalu. Oh, tahun lalu. Tahun lalu terakhir siaran. Oh, berarti masih baru juga ya, maksudnya sebagai masih siaran masih konsisten juga ya. Masih. Ya, setelah itu baru mengibarkan sayap ke Apa? DJ atau musik. DJ itu sebenarnya side job. Oh, gitu. Cuman karena MC off air gitu ya paling ya sama. MC, cuman karena radio udah nggak lagi, akhirnya DJ jadi main job. Habis itu blow job. Atau Jadi- hand job. Jadi maksudnya Ini kebanyakan Pornhub. nggak apa-apa kan free sekarang kan lagi. VPN, proxy. Oh. Maksudnya jadi kegiatan seharinya apa, Bang? Pas udah nggak siaran? Masturbasi. Iya Saya sih. masturbasi itu sehari bisa 4 kali. Sampai lecet-lecet saya. Ada Iya. solusinya mungkin? Kurang pelumas sih. Oh, kurang lunak. Biasanya pakai ludah ya? Hah? Ya boleh sih, nggak masalah. Emang sekarang kan di rumah aja jadi ya Ya. gitu sih. Jadi pikiran kemana-mana bro. Bener. Apalagi kita kalau kayak stuck kayak gini, Bang, ya emang larinya harus ke situ. Masturbasi. Bener. Masturbasi adalah kunci. Rata-rata orang kalau udah stuck ke situ. Ah. Sama sih kayak ada Lu trik- kalau sekarang lu nanya gue kan, Hmm. sekarang gantian gue nanya lo. Apaan tuh? Lu kalau masturbasi bayangin siapa? Biasanya. Kalau lokal. Kalau lokal nih ya. Ya, tipe cewek dulu nih. Ya Maksudnya udah. Kalau gua kan Ya udah sebut aja siapa yang top of mind, yang nyantol. Lu kalau ngocok bayangin siapa? almarhum. Oh, Anjing almarhum. Ini Kardila. Almarhum siapa? fantasinya gila banget ya. Hah? Almarhum siapa? Enggak lah. Ngapain ada cewek ngapain? Selebriti sih? lokal, selebriti lokal. Seleb lokal. Yang masuk imajinasi ngocok lo siapa coba? Ini ada kategori, Bang, kayak film-film kan Asik. ada tin. Pornhub juga ada kategori. Ya makanya itu. Oke, kategori apa? Sebut 3 tipe ya. Oke, 3 Nah, tipe. Oke. Kalau yang agak-agak tadi apa macan ternak tuh? Macan ternak. Macan ternak tuh ini siapa namanya? Wulan Guritno. Wulan Guritno. Sama. Gila. Sama. Ya. Oke. Apa yang ada dalam bayangan lo kalau misalnya tiba-tiba Wulan Guritno di depan lo sambil ngomong, "Beb, ayo." Gua gitu. paling ya. Ayo. Pertama nih dia pintar masak. Ngajak bikin dalgona coffee kayaknya seru. Oke, itu macan ternak, kayak kategori macan ternak. Kategori berikutnya apa? Uhti-uhti. Wih. Nggak masalah kan? Siapa Uti? Aduh, berarti uhti-uhti berat juga coy. Ini dulu deh, apa? Siapa? Udah, jangan ngeles. Atlet gua. Atlet. Satu tuh. Siapa? Kayak model-model siapa ya? Maksudnya bodinya yang atletis juga. Oh, suka yang atletis. Oke, kalau yang kurus-kurus nggak doyan. Kurang sih gua kurus. Kalau- Semok lah. Kalau Chelsea Island gitu nggak doyan? Enggak, kurang. Saya udah lihat yang videonya yang SD SMP tuh yang itu ada ya? Enggak, ya enggak. Raisa nggak doyan. Enggak kurang. Ini nih kalau cuman lihat muka tapi udah ini Aureli. Aureli. Iya tuh ya. Ngeri ya Aureli ya. Iya. Aureli. Lanjut dulu nih. Aduh. Kenapa langsung ke ini kita fantasi ya? Fantasi porn ini. Jadi tadi pas jadi set jobnya tuh nge-DJ ya sama MC. Nah, DJ. berarti kesibukan sekarang di Jakarta itu doang ya sih Iya. sehari-harinya. Tapi karena corona semuanya gagal, Iya. akhirnya saya mengungsi sementara di Palu sampai corona mereda. Iya. Oke. Ini ya, maksudnya kan balik lagi kita ke kampung halaman Kota Iya. Palu. Iya. Kalau Bang Tony sendiri lihat industri radio maksudnya. Dari yang zaman dulu siaran di Nebula sama sekarang
apa sih maksudnya yang bisa dilihat dari industri radio? Apakah ada mengalami kemajuan atau seperti apa, maksudnya bisa berkembang atau gimana? Kalau ngomongin soal radio, bukan cuman Palu aja, semuanya internasional juga udah going down kok. Udah bukan zamannya lagi radio. Radio udah nggak jadi bintang lagi. Jadi sekarang radio itu kalau dulu kan pendapatan terbesar itu dari iklan. Nice. Sekarang malah radio sekarang berubah jadi semacam IO. Mereka cari duit dari bikin event. Kalau iklan mereka udah nggak terlalu harapkan. Itu termasuk jadi strateginya juga ya? Iya. Bisa bikin event iya. gitu. Untuk hidup kayak gitu. Iya sih, emang kan kalau nggak ada iklan gimana dong ya? Kayak adlibs gitu ya? Makanya bikin event-event aja yang ada duitnya juga kan. Jadi kayak merangkap gitu. jadi IO juga ya? Yoi. Jadi bisa sekalian jadinya MC di situ gitu ya, bisa promo acaranya di situ juga gitu. Off air. Kayak gitu. Nah, kan maksudnya kalau gua sih maksudnya kalau saya lihat ya, maksudnya perjalanan karirnya Bang Tony ya cukup mengagumkan juga saya di bidang broadcast dan siaran. Nah, apresiasi Kota Palu sendiri nih terhadap orang yang seperti Bang Tony ini apa sih yang udah didapat maksudnya dari Kota Palu sendiri? Apresiasinya seperti apa? Entah mungkin orang-orang ya. Tapi kan maksudnya kayak pernah diundang juga sebagai performance DJ di sini ya beberapa kali. Maksudnya apresiasi apa aja yang sudah didapatkan juga gitu di Kota Palu sendiri? Apresiasi paling cuman pujian-pujian aja gitu loh. Dari circle dari teman-teman gitu ya, sebatas pujian-pujian lah. Gitu, ya. Karena seperti yang saya bilang, pokoknya usahakan kalau mau jadi apapun masuk kantor itu kita harus berakin dulu, terus kita tinggalin mereka yang kerepotan untuk ngilangin bau-bau yang kita tinggalkan gitu. Berarti termasuk orang-orang yang di Nebula ini udah tahu juga perjalanan karirnya. Tahu ya maksudnya. Tahu. Ya biar bagaimana kalau lahirnya pecah telurnya di sini ya, tetap ingatin ya. Pecah telur. Pecah telur ya. Yoi, pecah telur. Jadi apresiasinya ya pujian-pujian begitu. Dan sebenarnya nggak ngarepin banyak juga ya apresiasi dari Kota Palu, karena di kota orang pun maksudnya sudah dapat banyak. Iya betul. Ya. Bah, ini lulusan IISIP luar biasa loh. Pertanyaannya luar biasa, gini bakal ngalahin Soleh Solihun ini kayaknya. Rolling Stone ya, gila ya. Kayak gitu. Maksudnya ada yang bilang kan pujian itu ujian, iya nggak? Yes. Kayak gitu. Hati-hati lo dipuji. Apalagi sini kan tende orang bilangnya kan di tende, yoi. Love me tende. Nah, ada nggak misalnya kayak harapan atau masukannya juga buat entah industri kreatif Kota Palu sama penyiaran? Kan saya juga tadi maksudnya kaget juga termasuk lihat postingan terakhir di Twitter tuh. Saatnya kita mengedukasi Kota Palu. Wah, itu juga. Kebetulan saya juga mau menggarap radio sepupu kan. Jadi yang RH ya. RH. Jadi yang ya mumpung lagi corona nggak tahu mau ngapain, mendingan kita bikin radio dan bikin sesuatu yang cuman Palu ini masalahnya adalah kurang hiburan ya kayaknya. Yes. Hiburan-hiburan yang bisa bikin anak-anak di sini yang orgasme itu kayaknya kurang. Orgasme. Tanda kutip ya. Yes. Kayak kurang kan? Ya nggak? Ya mungkin habis bencana kemarin kali, jadi lagi ini dulu ya. Oh sebelum bencana banyak? Nggak tahu sih. Ini kayak mau dijebak, mancing-mancing ntar didorong. Kayak gitu. Jadi terus salah satu yang saya mungkin saya bisa memberikan input sedikit tentang Palu adalah jangan takut dengan yang namanya perubahan gitu. Karena kadang-kadang anak Palu ini kan biasanya gini, ada yang lain sedikit, ada yang aneh sedikit, yang langsung bek gitu kan. Tame di komen dengan vocab selain tame apa lagi? Bek. Pokoknya bagaya apalah, pakai kacamata, sepatu Jadi yang itu yang membuat kita yang akhirnya stuck begitu-gitu aja, sementara yang daerah lain udah kemana dari bahasa aja. Dari bahasa kayak kosakata mati gaya atau apa, itu kan Jakarta kan cepet banget tuh bahasa-bahasa yang
lagi hype lah gitu. Lagi hype kayak mati gaya atau bahasa apa contohnya? Sebat Sans. Ya Sans. Nah. Itu kan. Nah. Sementara kita yang kalau di sini apaan sih Sans? Oh, jadi nggak siap menerima yang dari luar gitu ya? Iya. Bukannya berarti kita menjakartakan Palu, enggak. Bukan, maksudnya setidaknya referensi peka kita. lah juga ya. Betul. Buka mata, buka telinga. Oh, di sana lagi Jadi rame kayak gini nih. Kita nggak harus ke Jakarta dulu biar tahu gitu Betul. ya. Ya memang kalau orang-orang kayak lu ini Bang, maksudnya di sini dianggap tameme. Tameme. Iya. Cuman ya harus kayak gini kan. Nggak mau ya. Kalau nggak tameme nggak makan, Bu. Ya kayak saya stand up komedi kan. Iya. Dari 2012 usia stand up. Ya pertama kali stand up 2012 ya ngeri banget Bang. Bukan dapet tawa malah dapet apaan sih saya kayak betul kan? Kayak gitu. Iya. Belum siap kan dulu stand up comedy apaan sih saya di Palu ya. Bener Ya, kan? harus bertahan sampai sekarang baru emang survive juga jadinya. Gimana caranya akhirnya mereka bisa terbuka matanya? Konsisten itu. Karena kita bikin event-event terus konsisten, akhirnya yang kan orang yang susah ini sebenarnya mempertahankan gitu. Iya. Memulai gampang aja. Memulai kalau Mempertahankan mempertahankan kayak konsisten aja sih. Nah, makanya saya belajar dari yang tadi Anthony itu, saya udah survive di kota Jakarta. Balik lagi ke Palu nih. Kan ilmu udah banyak. Apa enggak gregetan tuh pengen harus nih di Palu juga bisa gitu. Kira-kira Palu itu paling asik yang harus digarap apanya? Kalau menurut kamu? Anak mudanya lah. Ya kalau kayak orang maksudnya sini kan tadi bener industri hiburannya ya maksudnya memang udah banyak beragam nih. Cuman kita kayaknya harus lebih banyak lagi. Jadi nggak satu ini aja terus yang dilihat. Harus bikin bukan jauh kompetitor sih, maksudnya memang harus saingan itu kan yang perlu juga kan. Jadi harus diperbanyak aja gitu. Salah satu radio, jadi termasuk radio yang tadi itu kayak misalnya. Iya. Salah satu hal yang paling umum aja di Palu ini adalah latah. Latahnya itu misalnya warung kopi semuanya gitu warung kopi. Iya kan? Capek nggak lu warung kopi aja semuanya? Latah nggak sih? Lu nyasar aja pasti dapat warung kopi. Makanya kayak gitu. Padahal kenapa nggak mau mikirin sesuatu yang lain gitu? Yang beda ya? Yang beda. Karena kata Panji itu sedikit lebih beda lebih baik daripada sedikit lebih baik. Kata Panji itu. Sedikit lebih beda lebih baik daripada sedikit lebih baik. Jadi misalnya kita nih lebih baik sedikit daripada Bang Tony, ya biasa aja. Tapi kalau lebih beda, ya beda sendiri gitu. Iya betul. Ya begitu katanya Panji Pragiwaksono. Nah makanya tuh mau balik lagi yang ke radio tadi tuh, maksudnya jadi ada proyekan apa gitu di radio yang nanti ini? Proyekannya adalah saya mau bikin radio yang sebenarnya itu di Palu karena radio yang sebenarnya. Karena gini, saya mendengarkan iklan radio di Palu. Itu saya seperti mendengarkan radio tahun 70-an. Ya, Anda menyaksikan kabar terbaru dari ini hanya. Saya masih penasaran cari voice overnya siapa dia. Sama semua. Men, itu iklan tahun 70-an, men. Dapatkan showroom motor dengan yang dia ini. Bukan. Sama suaranya. Kayak gitu. Maksudnya di saat radio-radio udah yang iklan itu radio durasinya cuma 1 menit. Ini di Palu iklan radio itu 1 menit 38 detik, ada 2 menit 30 detik. Itu iklan apa cerpen atau apa? Karena itu? kan durasi fatal banget maksudnya. Itu iklan apa skripsi itu? Menurut lu gimana? Panjang nggak masalah kalau menarik ya. Kalau flat kaku kayak gitu ya. Dapatkan hanya dengan Rp9.900. Anda bisa memperbesar kemaluan Anda. Untung yang voice overnya nggak kayak yang di tukang parkir itu. Iya. Ambil tiket Anda, tak mati. Ambil tiket Anda, langsung dimatiin Palu, kita nggak apa-apa. Makanya berarti saya ingin mengedukasi itu dalam artian berarti pengen bikin yang benar lah ya. Yang standar radio, standar radio itu seperti apa gitu? Itu harus dimasukin unsur-unsur komedi bagus radio. Udah pasti. Jadi kita bisa. Udah pasti kita bikin acara tetap. Ya. Tinggal diatur harinya apa kan? Jadi memang
Nah, apa yang khas dari Bang Tony Tamrin nih yang mau dimasukin di radio tersebut? Ciri khasnya apa yang bisa mungkin yang beda dari radio lain gitu? Kalau saya cenderung out of the box. Ya. Orang berpikir ke kanan, saya berpikir ke kiri. Orang pakai bahasa jangan kemana-mana, saya pakai bahasa jangan pernah coba untuk kemana-mana. Meskipun sama artinya, tapi saya Diksi beda itu beda. menarik lah. Ya kan, jangan kemana-mana. Saya jangan pernah coba untuk kemana-mana. Gitu. Jadi orang berpikir gini, saya nggak mau. Jadi nggak mau ikut arus ya? Nggak mau ikut arus. Berarti nanti kita nantikan RH FM nih di Palu ya. Yoi. Semoga yang kita selama ini mungkin mendengarkan radio itu aja bisa mendapatkan ada warna baru lah. Kayak gitu. Kayak kita nantikan pokoknya terima kasih juga buat waktu dan kesempatannya nih buat Ini udah berapa lama sih? Tony Tamrin. Udah Hah? Sejam ya? Nggak kerasa ya? nggak kerasa karena itu orang bilang kalau asik obrolannya nggak berasa. Oh 40 menit. Tambahin lah 20 menit. Sekut lagi ya. Yoi, pasin sejam lah. Nah, sekarang saya yang tanya. Enggak, saya masih penasaran yang itu tuh Bang, yang kalau saya juga jujur kan maksudnya kuliah ke Jakarta ya maksudnya dapat ilmu dari luar kan maksudnya termasuk nilai lebih yang kita buat. Yeah. Nah, lu kan saya lahir di Palu kan? Iya. Ya, kayak apa yang pengen gregetan nggak sih lihat kota Palu gini? Ih, harus kalau bukan kita siapa lagi tuh maksudnya kayak lu maksudnya. Tapi semua itu kan juga harus pelan-pelan juga kan? Nah, ya nggak? Prosesnya. Ya. Prosesnya juga pelan-pelan. Maksudnya kalau saya pikir sih apa ya, mental ya? Mental menerima perubahan sih. Iya. Ya nggak? Saya juga kalau kayak ngobrol sama orang-orang di luar ya maksudnya kalau kita ngobrolin Palu sih kayak itu mentalnya ya orang sini juga terlalu apa ya mengkomentari yang seharusnya memang tidak harus dikomentarin ya maksudnya. Iya betul. Kenapa sih kayak dengan gaya seperti ini emang kenapa sih? Iya. Kalau misalnya kayak ya kita tahu lah di sini mungkin ada radio ya yang masih menggunakan dialog atau dialek ke Jakarta-Jakartaan, ya kan? Sementara radio Jakarta itu semakin biasa, semakin maksudnya dalam arti kata inilah penyiar daerah itu biasa semakin seperti lo bilang semakin ke Jakarta-Jakartaan. Sementara penyiar Jakarta sendiri yang tidak terlalu Jakarta pun sendiri tidak terlalu Jakarta gitu. Saya pernah dengar dari dosen saya tuh Prambors Medan atau Bandung yang menggunakan dialog lo gue itu malah kalah ratingnya sama radio yang lokal maksudnya. Iya. Emang berarti berpengaruh juga ya? Iya, mendingan pakai saya kamu lah lebih netral. Komyu apa? Iya komyu kalau saya apa? Saya. Ini kan kata baku kan. Yoi. Kayak ngambek meraju gitu. Meraju. Jadi emang nanti mungkin akan dikonsepkan juga di RH ini. Iya. Sejadi ya. Kayak spot promo acaranya juga tetap membawa lokal. Tetap ada lokalnya. Gitu. Nah, pasti bingung loh. Orang yang namanya interviewer itu tidak boleh berpikir pokoknya kalau tamunya udah narasumbernya udah selesai bicara, lu tetap lanjut lagi. Lu yang nengok atap, ngelihat atap gitu. Terpengaruh terdistraksi ya, Bro. Yeah. Masih ngutang satu ini soalnya tadi yang fantasi. Oh, fantasi 3 ya. Masih dipikirin. Iya. Masih dipikirin sampai di rumah. Aduh, siapa lagi ya? Soalnya kan ada soalnya mau disebut selebgram Kota Palu nggak enak pasti nonton. Oh. Ada, nanti saya kasih lihat. Oh, ada. Nah, keren banget lah. Penduduk namanya 380 bisa. Namanya. Coba lihat dulu ID-nya. Enggak bahaya. Ini bahaya. Enggak usah disebutin. Enggak mungkin. Bahaya ini orang bahaya. Bagus enggak? Saya baru sejam kenal udah tahu nih kunci-kunciannya. Dari skala 1 sampai 10 nilainya berapa itu cewek? Nah, itu kan relatif. Nah, itu dari seleramu berapa itu kira-kira? 1 sampai 10. Sempurna. Karena lihat dulu. Yang menurut kita sempurna itu kenapa? Kita nggak harus lihat dia dalam bentuk ini ya,
bugil, kita cuma lihat mukanya doang pakai hijab maksudnya udah sange. Nah, itu yang berarti. Uhti lagi. Itu. ID-nya. Bisikin. Tapi banyak loh orang berimajinasi dengan hijab itu banyak loh. Iya, karena kayak kalau kita nonton di Twitter yang durasi 2 menit 20 detik itu kan juga banyak yang seperti itu kan. Maksudnya ya beginilah, kenapa ada bank syariah kan? Kenapa ada orang kayak jual minuman-minuman yang berbasis ke ini ya? Karena memang pasarnya ada. Begitu juga kan. Mungkin kita nggak tahu dia ini orang apa, dipakai kudungin aja yang penting. Oke. Nah, kita kembali lagi ke selebgram Palu yang jadi imajinasi Anda. Dari apanya Komyu bisa berimajinasi? Dari apanya? Wajahnya, auranya, atau kulitnya, atau apa? Ini apa namanya, jutek. Senyuman juteknya itu kan, wih, sadis. Oh, semakin jutek berarti perempuan semakin penasaran. Yes. Kayak itu. Pernah ketemu? Pernah. Oh. Pernah ketemu. Terus gimana nih? Pas ketemu langsung enggak, jadi ngana langsung turn on atau langsung vibrator saya itu orang yang bisa mengendalikan emosi di saat posisi yang pas, meskipun lagi sange. Yes. Sange bisa ditutupi dengan ini ketenangan seperti ini. Gue lagi sange nih tapi tenang. Gitu. Iya. Sama kayak kalau pemain bola itu ketenangan yang dilihat sih maksudnya. Itu sih, Bang. Oke. Itu selebgram itu followersnya berapa? Kalau di Palu yang termasuk selebgram itu udah di atas 10.000 ya, udah 10.000 ya. Yang selebgram. Nah, si Uhti idolamu itu enggak Uhti. Dia enggak Uhti. Maksudnya masih pakai rok pendek apa. Cuman memang kita udah punya kita anjing. Udah punya herder. Enggak. Jadi tuh kalau kenapa bisa dia di fantasinya gitu itu tanpa kita lihat dia pakaian mini, kita bisa langsung muka doang. Langsung pikirannya kasur ya. Gue lihat cuman kelopak mata yang sebelah nih, Bang. Sakit jiwa nih. Bisa sange sama kelopak mata loh. Terus enggak. Itu berarti namanya sex appeal. Yes. Jadi lu nggak perlu pakai mini, lu nggak perlu pakai yang macam-macam. Sekilas kita lihat kayak Dokter Boyke aja dari sampingnya. Jadi kita mau berbicara tentang sex appeal. Itu, dan nggak semua perempuan ada sex appealnya. Nah, lu kan maksudnya baru balik lagi ke Palu setelah sekian berapa tahun nih? 2 tahun lalu saya nikahnya kan di Palu. Nikahnya Palu. Maksudnya tapi nggak tahu kayak perkembangan. Tiap Lebaran Palu. Nggak tahu perkembangan kayak hiburan di sini gimana kan maksudnya industri kayak nggak tahu kan maksudnya. Nggak tahu. Nah, apa yang bisa misalnya kayak kita bawa nih dari Jakarta? Misalnya kan dibilang kayak Palu ini latah ya, latah. Cuman kan nggak semua yang dari Jakarta itu bisa pas yang saya kayak nggak mungkin kan kayak DWP. Iya. Di Tawaili kan maksudnya kacau maksudnya. Palolo Warehouse Project. PWP. PP. DJ-nya bukan DJ Una, jadi DJ Una. Kalau DWP itu daerah di Palu yang huruf depannya D apa ya? Donggala. Donggala Warehouse Project. Bisa. Tapi dia paling di perbatasan Kabunga itu. Mainnya pohon bakau. Enggak, maksudnya kayak kan ini kan kita masuk di notice ini kan dunia kreatifnya. Kayak event organizer, semua bisa industri kreatif apapun. Iya. Kira-kira apa sih bisa anak muda Kota Palu nih khususnya, Bang? Yang banyak sih mimpinya kayak gue juga termasuk saya kayak pengen dapat job atau siaran di radio Jakarta atau karena kita bisa lihat sendiri kan lingkungannya seperti apa, pergaulannya, circle-nya kan maksudnya untuk menuju ke dunia tembus di situ aja susah. Jadi kayak mungkin yang punya mimpi juga yang orang Palu nih pengen kayak lu selain nekat dan gila tadi tuh relasi. Itu penting. Relasi. Ya. Lu nggak bakal bisa keterima orang dalam berarti ya maksudnya.
The power of orang dalam. The power of orang dalam. Relasi. Kalau misalnya kita pengen jadi penyiar radio, kita harus bergaul sama orang radio. Kayak gitu aja. Harus datang sana, nunjukin muka. Saat mereka udah itu kan relasi. Itu berarti paling iya sih. Usaha, ikhtiar, doa orang dalam ya. Kalau nggak ada itu sia-sia juga. Betul. Sama berarti kalau mau jadi PNS relasi juga ada. Orang dalam gitu ya. Iya, PNS. Marga masuk nggak? Marga enggak. Enggak pengaruh ya. Enggak. Kalau di sana mah nggak tahu ya, maksudnya di Jakarta ya. Iya. Kayak marga ya nggak paham ya. Enggak. Marga FAM. FAM. Enggak ada hubungannya. Biar lu FAM-nya apa, tapi kalau tolol juga ya nggak dilihat lah. Siapa tahu kan. Berarti memang relasi yang penting ya. Termasuk berarti di sini juga berlaku dong. Apanya? Di Palu juga berlaku, maksudnya yang relasi. Iya sih. Iya kan? Mau dimanapun berarti. Iya benar. Dimanapun relasi. Iya, ini kan misalnya kayak orang yang benar-benar baru netes nih di sini punya ambisi khusus, saya harus ke Jakarta, harus kan banyak itu yang pengen ikut-ikut kompetisi apa. Kalau nggak punya relasi berarti yang termasuk tadi skill atau skill itu. Cuman banyak orang yang terjual mimpi sih ya, maksudnya yang kadang-kadang mimpi itu bikin orang nggak realistis. Ya nggak? Maksudnya yang udah punya kayak misalnya udah punya impian pengen sukses di Jakarta. Saya punya teman. Saya punya teman, dia orang Medan. Dia itu salah satu MC hits di Medan gitu. Terus dia pernah sempat ke Jakarta, terus dia bilang ini, Ton, lihat deh, 3 tahun ke depan gue bakal masuk di salah satu stasiun TV swasta, bakal jadi pengisi acara variety show El Sinta. Terus gue bilang gini, bener ya, gue hitung ya 3 tahun ke depan ya. Dan ternyata dia di Jakarta cuma 1 bulan, akhirnya dia balik ke Medan lagi, nge-MC di Medan lagi. Kayak gitu, makanya nggak realistis, men. Tapi kalau memang kita konsisten di daerah kita juga nggak masalah maksudnya. Iya, nggak apa-apa, nggak masalah. Maksudnya kayak cuman kalau saya pribadi, laki-laki itu harus merantau, bro. Ya nggak? Harus merantau, harus tahu daerah lain buat referensi pribadi. Benar. Dan itu yang menjadikan kita jadi pribadi yang tough, ya nggak? Kalau cuman terkungkung di situ-situ aja, kayak gitu. Iya, jadi dia hitungannya ikan besar di kolam kecil, ya, gede di situ, ya nggak kemana-mana. Setidaknya luangkan sebagian waktu hidupmu itu merantau kemanapun di luar tanah kelahiran, biar belajar jadi tough. Ya, sangat menarik banget nih, maksudnya kayak dari perjalanan karirnya sampai urusan biologi seksnya juga kita. Demikian obrolan gak penting ini. Dan mohon maaf kalau misalnya ada kata-kata yang nggak penting atau yang menyakitkan hati. Iya, karena memang semua sini konteksnya bercanda juga ya. Bercanda juga. Apa tadi bincang apa? Ruang bincang. Ini... Tapi karena tadi konteksnya kita bercanda seperti ini, jadi ruang pincang. Oke? Ya. Thank you nih Kak. Terima kasih. Lukmanul Hakim. Kita bisa main ke radionya nanti ya. Oke. Dan jangan memutuskan silaturahmi sampai sini ya. Mendingan kita putuskan tali BH aja. Itu lebih asik. Lu terakhir. Jangan di-cut. Lu kalau buka BH itu 1 tangan atau 2 tangan? Sekarang udah laki-laki sejati itu 1 tangan. Iya. Gitu. Kan emang dia ininya kan gampang. Kalau lu tahu selaknya gampang. Apalagi kalau yang ketat tuh ya. Dari sini aja nih. Dan udah berapa korban? Oke, sekian. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di ruang bincang edisi selanjutnya. Terima kasih Bang Tony. Yo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.